Pertama tadi Bapak sujud ucapkan alhamdulillah, sujud syukur. Yang kedua, yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya Allah, hari inilah hari lahirnya anakku. Berikan anakku supaya dari begini. Berikan kekuatan kesehatan istriku supaya begini. Ya Allah, bantu hari ke-7 saya mau akikahin anakku. Maka sedekahlah atas nama anak bin kita dan istri binti bapaknya. Kita sedekah pada hari lahirnya kita dengar. Jadi ada 3 kewajiban kita tadi pertama. Pertama, kalau mendengar kelahiran anak, ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, sujud syukur. Yang ketiga, bersedekah pada hari lahir. Dan begitu anak sudah lahir, kita dikasih kesempatan pada hari ke-7 tasmiyahi anaknya dengan cara menggunakan potong kambing 2 ekor, kemudian dikasih nama dan dicukur rambut, dan tambahan yang keempat, membersihkan rongga mulut anak dengan menggunakan atau mandi. Sampai di sini jelas? Oke, kita naik lagi ke level berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap anak lahir ini kan jatuh si pusat. Lalu pada saat anak itu lahir keluar, apa yang Bapak saksikan lahir bersama anak? Ada darah, air ketubannya, ya. Jadi ada 4 di situ yang ada darahnya, kuliah, apalagi tubannya, apalagi saat itu. Jadi ada 4 itu yang lahir. Semuanya ini adalah air mani bapak sama ibu yang tidak jadi janin, tidak jadi anak. Makanya semua yang berupa benda dianggap bahagian tubuh anak kita yang mati. Contohnya adalah tembur. Tembuninya anaknya bapak, siapa yang bersihkan? Siapa yang mandikan? Tembuninya. Kan itu habis itu ditahan sama bidan, ditarik, baru digunting kan? Nah, itu tembuni itu tadi. Dimandikan, dibersihkan. Pakai amalan yang Ustaz Salah ajari. Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka ya Allah wa ilaikal masih. Karena ini barang sudah mati. Dianggap bagian tubuh anak kita yang sudah mati. Disiram, dibersihkan, hitungan ganjil. Mau 1 kali siram, 3 kali siram, 5 kali siram, 7 kali siram, mau 9 kali siram, mau 11 kali siram. Karena kesimpulannya ini harus hilang dari bau dan anyir darah yang ada. Begitu sudah bersih, nah, ditaruh ini apa kalau menurut Bapak? Kain putih, yang ini apa menurut Bapak? Adalah black atau kendi. Nah, dimasukkan di dalam itu si tembuni, habis yang sudah kita bersihkan, barulah ditutup dengan kain putih, karena dianggap tubuh anak kita yang sudah mati. Lalu barang ini ditanam sebatas siku, tidak lebih kurang. Selesai itu, setiap waktu menjelang maghrib, kalau orang tua kita dulu, ingat, orang tua kita dulu selalu dibakarkan lilin. Kalau orang zaman now, dinyalakan lampu. Untuk apa? Ini melalui proses kimia ke apa biologi? Proses pembusukan itu namanya. Nah, proses kimia, biologi. Ini terjadi pembusukan daging ini. Selama 40 hari terjadi proses pembusukan. Nah, itulah sebabnya kenapa dikasih lampu. Kalau tidak ada lampu sebagai tanda, maka binatang malam itu akan datang, akan digaruknya, dikeruknya, lalu dihancurnya itu tembuni. Karena dia mau makan. Itu gunanya kenapa dikasih lampu. Pola pikir orang-orang dulu. Makanya resikonya itu kalau tidak dikasih lampu, kalau tidak ditutupi, terjadi proses pembusukan. Karena ditanam cuma sebatas siku, tidak seperti orang meninggal. Dalam nanamnya ditutup papan lagi. Kalau ini kan tidak, blacknya ditaruh masuk saja sebatas siku, habis itu ditutup, dipadati, selesai. Ini gampang sekali digali oleh binatang malam. Diambil, dimakan, dihancurnya kita punya tubuh anak. Nauzubillah min dzalik. Jadi hadirin jamaah,
Tidak ada hubungannya bakar lilin ini dengan anak yang menangis. Jika mulai dari tadi sore sampai jam 10 malam, lalu bapak sama mamanya atau ada keluarga yang bilang, itu sih gara-gara tembulinya kamu tidak bakarkan makanya saudara kembarnya ganggu, katanya. Hadis riwayat nenek. Jadi artinya tidak ada periwayatan yang mengajarkan seperti itu. Ingat, lilin tadi betul-betul hanya untuk safety, supaya daging ini terjadi proses pembusukan, tidak diganggu oleh binatang malam. Full sampai di situ saja. Jadi tidak ada hubungannya nangisnya si bayi dengan saudara kembarnya ini ganggu dia, enggak ada. Karena dianggap sudah ini harus dibersihkan mindset. Dan sampai nanti bapak yang sudah hidup di zaman now masih pakai hadis riwayat nenek itu. Ada lagi satu hadis riwayat nenek. Ini tadi tembuni sudah kita mandikan, kita bersihkan. Sebelum ditaruh di black, di kaleng, apa dilakukan lagi sama hadis riwayat nenek? Dikasihnya asam. Ada orang ini sini. Dikasihnya asam. Apa mau bikin cinggiran apa? Kan ini sudah bersih, ngapain lagi diasam-asamin? Kau bikin cilok tadi? Cilok. Jadi ini sudah ditanam, ditaruh di black. Lah datang lagi yang kedua, ditaruh beras. Tidak puas dengan beras, diambil pensil. Tidak puas dengan pensil, diambilnya lagi Quran, ditaruh hadis riwayatnya. Coba simpelnya tadi itu sudah diajarkan cara pembersihan dan cara pelaksanaannya di macam-macam tubuh itu dengan hal-hal yang ritual yang bukan sunnah. Nah, itu yang dibilang dia ada di sini orangnya. Loh, sudah ikut pengajian Ustaz Salam tapi melakukan tetap ritual itu. Nyalakan itu lilinnya anakmu. Ini belum 40 hari. Tidak boleh kalau tidak selesai 40 hari dibakarkan lilinnya. Coba tanya, kenapa Pak? Jadi satu hari kalau kita lupa, apa kita berdosa? Tidak ada hubungannya. Ini hubungannya sama proses pembusukan. Jadi kalau satu hari kita lupa bakar, ya sudah, memang tidak wajib kok. Nah, itu yang harus dibersihkan. Selesai tentang pencucian tembuli. Karena nanti salah-salah lagi itu kalau punya anak, jadi ditanam sesuai sebatas siku. Ada juga itu begitu sudah ditutup, dikasihnya lagi kembang di atasnya. Bu, ini bukan mengubur mayat, tapi bahagian tubuh. Jadi tidak ada prosesi kembang-kembangan. Cukup ditanam, ditaruh, kasih lampu supaya tidak diganggu sama binatang. Selesai tugasnya. Kalau kamu lupa berangkat 5 hari tidak nyalakan lampu, karena memang tidak wajib, tidak sunnah. Kenapa jadi beban? Selesai. Kita masuk ke kamar. Kita posisi ke tempat tidur bayi.